Papandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sore ini melakukan podcast. Podcast LKBN Antara Kartu Berita Nasional Kalsel dalam acara Pamandiran Santai. Wah, ini luar biasa kita hari ini kedatangan orang luar biasa juga. Mantap, Pak Ari. Assalamualaikum, Pak Ari. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Sehat? Sehat. Wah, Alhamdulillah, Paman. Alhamdulillah Pak Ari ini usia udah berapa nih Pak Ari? 63. Tapi sehat terus kan? Oh, iya, Nah itu dia, nikmat, karena nikmat. dia ini adalah salah seorang pelaku wisata. Penggiat ya? Penggiat wisata. Penikmat wisata. Penikmat Salah alam. satu adalah penikmat alam. Nah makanya kami hari ini ingin membahas tentang Geopark Meratus. Karena Geopark Meratus ini salah satu yang mungkin bisa berpotensi menjadi objek wisata dunia bagi Kalsel. Kayak itu kalau Pak Ari? Ya, harapannya gitu. Insyaallah. Nah sekarang ini Pak Ari ini dikenal sebagai sekretaris apa Pak Ari? Komunitas Dangsanak Geopark Meratus. Nah, komunitas Dangsanak Geopark Meratus artinya mereka ini adalah salah satu organisasi yang berkeinginan menjadikan Geopark Meratus itu sebagai geopark global, geopark internasional, bagaimana seperti layaknya yang ada di beberapa negara barilah luar biasa. Ini kalau kita berharap Pak, seandainya Geopark Meratus ini sudah memang menjadi geopark global oleh UNESCO, kira-kira manfaatnya seperti apa Pak? Yang terima kasih Ya. Paman Anung. Alhamdulillah kita ucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Ya. yang berkomitmen menjadikan 54 situs di kawasan Pegunungan Meratus yang sebagian sudah dijadikan nasional geopark. Nasional akan sudah ya? Ditingkatkan menjadi UNESCO Global Geopark. Luar biasa. Nah, kalau menjadi UNESCO Global Geopark UGG berarti kita ini sudah setaraf dengan taman bumi yang ada di beberapa negara. Misalnya di Malaysia itu mereka sudah sangat terkenal sebagai UGG pertama di Asia Tenggara, Ya. ada ngarannya Langkawi, Langkawi. UNESCO Global Geopark. Nah, kita ingin dari kawan-kawan pegiat lingkungan mendukung program Geopark Meratus ini dari segi ekologinya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga harapan kita ada sisi positif secara ekonomi buat masyarakat dalam konteks pariwisata. Nah itu dia Pak Ari. Makanya kita berharap nih Pak Ari lah. Kira kalau seandainya nih Pak Ari ini benar-benar menjadi geopark global, akhirnya kan orang ini berdatangan nih. Bukan hanya saja peneliti yang akan datang, tetapi juga mungkin wisatawan lebih banyak lagi datang. Kira yang harus kita lakukan untuk menyiapkan itu Pemprov ini seperti apa nih Pak Ari? Kita mendengar informasi paparan dari Ibu Hanifah sebagai ketua Badan Pengelola Geopark. Ada 3 pintu untuk menjadi pintu masuk untuk promosi wisata dan wisatawan bisa menikmati dalam artian Geopark Meratus secara keseluruhan. Contoh, pintu pertama Loksado. Pintu kedua Lok Baintan. Yang ketiga kada ingat nah. Yang ketiga mungkin yang tambang Intan. Itu di kawasan Cempaka. Nah, Jadi 3 pintu masuk ini sebetulnya bisa menjadi satu rangkaian yang bisa ditawarkan sebagai jalur menikmati Geopark Meratus dari beberapa dimensi. Ada yang dari tambangnya, dari segi kekayaan alam bebatuan yang berusia lebih dari 250 juta tahun. Kemudian ada yang dari budayanya, masyarakat yang sudah lama hidup di kawasan Sungai Martapura dengan pasar terapung Lok Baintan, ini yang khas juga. Dan yang tidak kalah menariknya adalah Jungle Trek. Itu dia. Kita bisa sudah pernah menikmati dari Loksado, Lok Lahung, kemudian air terjun Haratai, terus naik sampai ke
Kadayang. Nah, kita bisa menikmati betapa nikmatnya bersahabat dengan alam dan menikmati kawasan pegunungan Meratus. Yang sebagian masih kita bisa nikmati hutannya. Mantap, Pak Ari. Ini kan Pak Ari tadi bilang bahwa kita nih perlu belajar nih dari di daerah geopark yang sudah diakui sebagai geopark UNESCO global. Pak Ari kan udah pernah ke Langkawi kan Pak Ari? Ya. Nah, makanya kita ingin tahu nih, setelah di Langkawi Malaysia yang diakui sebagai global, apa yang terjadi Pak Ari? Pengalaman sederhana aja, Paman. Ketika berada di Langkawi, Kilim Geoforest, itu yang dijualnya tuh kawasan pegunungan Kars. Berarti di banyak Kars ini. Kars kita ini di sepanjang Serongga sampai dengan punya Tanah Grogol. Iya. Nah, itu kawasan pegunungan Kars. Nah, adanya di pinggiran Laut Andaman, sehingga ada berupa pulau-pulau. Sebetulnya kita di sini ada juga ngarannya Pulau Keladan kah? Matang Keladan. Ya, yang kayak di Padan. Tetapi mereka berada di pinggiran laut. Nah, kalau Betakun bertanya apa manfaatnya? Yang kemarin kita keluarkan biaya untuk menikmati touring di kawasan Langkawi yang di Kilim Geoforest ini, bayar bot Rp350. Bayar bot Rp350 sekitar berapa itu Pak? Sejuta lebih kan? Sejuta lebih ya. Lalu ada beberapa aktivitas lain. Di dalam kawasan yang kita kunjungi itu ada masuk gua. Kemudian ada memberi makan elang di laut. Di laut. Oh gitu. Jadi Rp350 itu, ini masinis speedboat ini membawa ikan-ikan kecil. Untuk apa? Memperlihatkan elang begitu dilempar anak-anak ikan kecil ini, burung elang datang berterbangan di sekitar perahu boat kita ini. Waduh, ini atraktif sekali. Ini simbol harmoninya. Manusia dengan alam, hutan dan alam, flora dan satwa. Ada lagi ikan itu menjadi atraktif. Ikan di laut. Karena ada fish feeding. Apa itu? Jadi pengunjung boleh memberi makan ikan langsung ke mulut ikan. Pada ikan itu ikan liar. Ikan liar, keramba, ikan-ikan yang besar-besar yang hidupnya di perairan laut dalam. Kerapu besar-besar, tetapi pengunjung bisa bersentuhan. Waduh, luar biasa. Nah, ini maaf Pak Ari, ini yang mindset ini yang harus kita tiru Pak Ari, karena mereka dapat devisa negara begitu besar, uang begitu banyak, tetapi justru melestarikan alam. Betul. Nah, kalau kita mengamati selama ini bahwa kalau kita jangan tidak memberi makan ikan, justru ikannya kita ambil, ya kan? Nah, seperti kita memberi makan elang. Wah, luar biasa elang. Kalau kita elangnya yang kita tembak. Nah, maksud saya mindset inilah yang harus kita lakukan untuk menjaga alam kita ini supaya tetap lestari ya Pak Ari. Seperti itu kan Pak Ari? Betul sekali teman. Jadi dalam konteks community empowerment yang kita pahami bahwa jika satu objek misalnya pariwisata berbasis ekowisata memberi manfaat yang besar kepada masyarakat dan penduduk yang ada di situ, maka insya Allah mereka pun akan menjaganya agar tetap lestari. Nah, sekarang bagaimana kita menghidupkan aktivitas berbasis Pok Darwis dan kearifan-kearifan lokal yang dijaga oleh masyarakat lokal. Misalnya ada behuma kalau hantu dundung lah. Ya. Memburu hantu dundung. Apa? Ya itu kayak Huma Tuga. Nah, itu ada tradisi orang kita Dayak, di pegunungan ya. Nah, dinarasikan menjadi sesuatu yang membuat orang penasaran. Tertarik. Nah, sehingga orang datang hanya untuk melihat tarian-tarian yang berbau ritual seperti ini. Lalu mereka jungle track-nya juga menikmati alam, menikmati kehidupan, budaya, dan seni yang ada di masyarakatnya. Ketika datang ke satu objek, misalnya katakanlah kalau kita di Loksado, Bukit Langara. Di bawahnya seharusnya ada plaza, di mana ketika setiap hari pada jam tertentu di situ disajikan tarian khas Dayak, tapi dengan aksesoris yang lengkap. Bukankah orang akan bangga ketika Instagramable fotonya ini bersama penari di alam yang sesungguhnya? Iya. Pok Darwisnya dapat.
parkirnya dapat, Dapat. penarinya dapat. Dapat. Ayo, siapa yang merusak kalau Dan, semua dan dapat? pelestarian budayanya dapat. Nah, pariwisatanya luar biasa. Alam Itulah. terjaga. Nah, kalau konsep pemberdayaan masyarakat based on potensi Geopark Meratus dari segenap sisi dan dimensi kehidupannya memberi manfaat yang besar, maka insya Allah semua mendapat manfaat dan hutan masih bisa dilestarikan. Nah, itu dia saya tertarik dari Pak cerita tadi bagaimana di Langkawi itu ini pegunungan khas nih Pak. Justru itu yang kita jualan. Nah, makanya mulai sekarang kita berharap bahwa itu yang kita jual juga sebagai wisata, bukan khasnya yang kita rusak gitu loh Pak. Makanya berharap dari sekarang mudah-mudahan ini kebijakan juga pemerintah, kebijakan masyarakat kita jaga ini Meratus ini tetap seperti itu, tetapi justru menghasilkan devisa. Bukan Meratusan yang kita eksploitasi untuk mencari devisa. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa kita Pak. Ya, dan ke depan kita sebetulnya punya potensi yang besar. Tinggal bagaimana marketing dan mengemas. Jika infrastruktur bandara misalnya sebagai pintu gerbang pariwisata punya koneksi direct flight dengan hub simpul-simpul pariwisata internasional maupun domestik, katakanlah hub Banjarmasin, Denpasar, Kuala Lumpur, satu trip. Atau lebih baik lagi jika misalnya direct flight Banjarmasin ke Singapura, langsung Banjarmasin Kuala Lumpur langsung. Nah, bagaimana kita semua para pemangku kepentingan khususnya pemerintah sebagai regulator memfasilitasi katakanlah standar kebersihan, standar toilet saja. Harus ada toilet buat orang lansia. Nah, itu dia. Katakanlah hal-hal yang kecil seperti itu. Keluhan itu, Pak. Nah, jadi jika kita memulai dari hal-hal yang kecil, belum lagi bagaimana perguruan tinggi bisa pengabdian kepada masyarakat, melatih teman-teman Pok Darwis berbahasa Indonesia yang baik dan benar, public speaking yang bagus. Apalagi kalau bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris mengenalkan kepada mereka, wah ini sesuatu yang seharusnya bergerak bersama, Man. Tapi satu lagi ya Pak Ari, yang mungkin harus kita perhatikan, jangan kita lupakan itu adalah tingkat keamanan. Sekali aja nggak ada gangguan, waduh, hancurlah kita. Makanya kita berharap di daerah-daerah seperti itu, kalau di Malaysia itu menurut cerita aja, kalau ada yang mengganggu wisatawan itu hukumannya tidak lagi hukuman seperti biasa, itu 2 kali lipat tuh nggak salah. Gimana tuh Pak itu ceritanya tuh? Ya ini sabta pesona yang seharusnya tidak perlu lagi dituliskan, Mang. Ya, tidak perlu lagi dituliskan, tetapi sudah membumi dan menjadi komitmen bersama. Itu dia. Nah, jadi kalau kotor pasti sudah tidak ada sampah lagi di kawasan itu. Jadi kalau dikatakan kita berwisata di Malaysia, yang pertama kali disampaikan oleh pemandu atau sopir bis mengatakan begini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berada dalam bus ini selama 24 jam. Mari kita jaga bersama-sama, jangan buang sampah merata-rata. Nah, itu dia. Nah, itu harapan seperti itu. Makanya kita juga begini, karena kita nih kedepannya adalah pariwisata itu ternyata itu potensi yang luar biasa untuk meraih devisa. Nah, salah satu yang kita harapkan dari penyerapan wisata itu tentu alam kita yang namanya Geopark Meratus ini. Sekarang pemerintah kita getol sekali untuk memperjuangkan Geopark Meratus ini sebagai Geopark global, supaya seluruh dunia nanti kalau sudah Geopark global tuh ternyata publikasinya seperti apa Pak itu? Pertama, ini menjadi objek penelitian internasional. Pasti banyak yang akan mereka teliti tentang bumi sebagai taman yang tentu punya banyak sekali misteri. Apa yang ada di atasnya, di tengahnya, di dalamnya, dan apa yang terjadi di masa lalu, di masa depan. Pasti akan banyak peneliti internasional yang datang. Itu benar, ya. Yang kedua, jika ini menjadi branding untuk pemasaran pariwisata berbasis ekowisata, maka UNESCO Global Geopark Meratus itu orang berpikir, wah kita harus datang. Sama dengan Paman berpikir Langkawi, kalau ada duit, kalau tiketnya murah, harus ke Langkawi kita datang. Tapi kita datang bukan main-main ke sana, tidak hanya sekedar berekreasi, tetapi kita melihat apa yang kita dapat dari sana, pembelajaran bahwa segala sesuatu yang terkait dengan geopark
pertama dinarasikan. Oh. Walaupun berbau legenda, Oh. tetapi membuat kita penasaran. Ada nama legenda sebuah kawasan Kota Mahsuri. Wah, ini mitos tetapi melegenda dan menjadikan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara hendak mau tahu sehingga penasaran dan menikmati. Tetapi apa yang didatang di sana? Seperti apa sih pakaian Melayu? Orang datang menikmati dan membeli aksesoris menjadi merchandise, batik dan lain-lain, anyaman, rotan dan lain-lain. Sehingga ini Kota Mahsuri ini sebetulnya ternyata mini expo dari Pulau Langkawi. Itu. Apa saja yang kita mau bawa bulik sebagai cenderahati, merchandise ada di situ. Nah, dari sebuah legenda menjadi kota dalam tanda kutip gerai untuk merchandise UMKM. Nah, jadi di situ jadi pusat UMKM, ya kan, akhirnya berapa dapat devisa negara dari situ, masyarakatnya ekonominya terbantu, alamnya terpelihara, ya. Kita juga berharap seperti itu gitu loh Pak. Apalagi kalau Geopark Meratus ini kan kalau menurut cerita itu tercipta seperti gunung-gunung ada yang di tempat kita ini 180 juta tahun. Berarti bumi Karsel ini salah satu sejarah terbentuknya bumi kan. Ada lagi namanya kalau nggak salah itu ada batu sikis hijau yang konon hanya ada di Indonesia dan salah satu negara di mana saya lupa. Terus lagi kayak Langara itu ternyata berdasarkan hasil penelitian justru itu bebatuan dari fosil laut. Nah, jadi kita ini banyak misteri alam yang ada di Karsel ini. Yang ini sebenarnya kalau ditawarkan ini menjadi objek penelitian dan pariwisata. Mudah-mudahan ini cepat diakui sebagai Geopark global internasional. Mungkin itu Pak Ari ya. Insya Allah. Itulah kita harap kita itu sementara bersama dengan Pak Muhammad Ari. Pak Muhammad Ari ini selain juga sekretaris dari Darsanak Geopark Meratus juga beliau adalah pelaku penggiat pariwisata dan juga dia adalah penggiat Pulaan Banjar. Nah, makanya kalau Pulaan Banjar di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Sarawak, di Singapura, Thailand. Nah, itu biasanya hubungan dengan Pak Muhammad Ari. Nah, inilah untuk sementara podcast kita. Mudah-mudahan ini memanfaat dan memberikan informasi kepada masyarakat. Inilah Pak Ahmad Anum dan Pak Muhammad Ari. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah.